Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'ah wadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah azza wa jalla inna akramakum 'indallahi atqakum. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dimuliakan bukan karena dunia yang di tangannya, dimuliakan bukan karena jabatan yang ada di sisinya, tapi dimuliakan karena akhlak iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam marilah kita perbanyak di hari Jumat ini, karena siapa yang bersalawat satu kali kepada Rasul, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyinggung sejarah. Di permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengalami hari-hari yang sangat sulit sekali dalam berdakwah, sehingga banyak para sahabat Rasul yang kemudian mendapatkan tekanan, siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Sebut saja Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn Arat, Zunairah, Abdullah ibn Mas'ud, dan seluruh para sahabat yang lemah-lemah kali itu tidak lepas daripada penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Dan itulah sunnatul dakwah, sehingga Nabi SAW sulit sekali untuk mengumpulkan mereka. Akhirnya datanglah satu sosok anak muda yang di usianya 16 atau 17 tahun. Tiba-tiba dia datang kepada Nabi SAW, kemudian mengislamkan dirinya. Tentu wasilahnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dialah Arqam ibnu Abi Arqam radhiyallahu an.
Di usia yang sangat belia, 16 tahun, dia berani membuka rumahnya untuk dijadikan markas dakwah, tempat berkumpulnya Nabi SAW dan para sahabatnya. Padahal konsekuensinya sangat berat sekali. Jangan lagi membuka rumahnya untuk dijadikan markas dakwah. Siapapun yang terdengar berhubungan dengan Nabi SAW saja bisa ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Bagaimana dengan orang yang membukakan pintunya kemudian dijadikan rumahnya sebagai madrasatul Islam, madrasah Islam pertama? Makanya kemudian dikenal dalam sejarah Darul Arqam atau Darul Islam, rumah yang pertama kali digunakan Nabi SAW untuk menggembleng para sahabatnya di dalam dunia Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Arqam ibn Abi Arqam radhiyallahu an. Kenapa kemudian dia sampai membukakan pintunya? Apa alasannya? Dan kenapa Nabi SAW memilih rumah dia untuk dijadikan markas? Sebagian ulama sejarah menyebutkan 4 alasan. Yang pertama, karena banyak yang tidak tahu soal keislamannya. Yang kedua, karena usianya masih belia, 16 tahun, di mana orang-orang Quraisy tidak akan berpikir bahwa rumah anak muda yang masih muda dijadikan markas. Karena umumnya kalau orang bertemu pasti di orang-orang yang sudah tua dan memiliki pangkat dan jabatan. Kemudian yang ketiga, karena rumahnya dekat dengan Ka'bah, karena tepat di atas bukit Safa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, karena dia dari Bani Mahzum, kabilahnya Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Sehingga orang tidak menyangka bahwa rumah itu akan dijadikan markas kaum muslimin. 4 alasan inilah yang dijadikan Nabi SAW kenapa Nabi berkumpul di rumah Arqam bidaril Arqam. Makanya disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, saat Nabi SAW kesulitan untuk mengumpulkan para sahabatnya, dan kala itu Nabi SAW sedang berdakwah sirriyah selama 3 tahun, maka Nabi SAW memilih rumah Arqam ibnu Abi Arqam, sehingga rumahnya disebut Darul Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di rumah inilah Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, mengajarkan syariat Islam kepada para sahabat, bahkan menempa kesabaran kepada para sahabat dalam menghadapi dakwah. Sehingga lahirlah dari rumah ini manusia-manusia mulia yang kelak akan berjasa dalam Islam. Keluarlah dari rumah ini sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talhah ibn Zubair, Mus'ab ibn Umair, Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn Arad, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sederetan para sahabatnya yang berjumlah 40 sahabat. Dan yang terakhir, masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an di rumah Arqam bidaril Arqam ini. Bahkan di rumah inilah Nabi SAW berdoa dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, Allahumma izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, muliakan umat Islam ini dengan Islamnya Umar ibn al-Khattab. Dan dalam riwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan, Allahumma izzal Islam bi ahabbi hadzaini rajulaini bi Amr ibn Hisham wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan kau masukkan dua orang yang aku cintai agar mereka masuk ke dalam Islam. Pertama, Amr ibn Hisham atau dikenal dengan Abu Jahal,
dan yang kedua Umar ibn al-Khattab, tapi Allah hanya memilih satu dari keduanya. Saat malamnya Rasul berdoa seperti itu, maka selang beberapa hari setelahnya tiba-tiba Umar datang menghadap Rasul, kemudian masuk Islam di rumah Arqam ibn Abi Arqam, dan dialah sahabat yang terakhir. Karena setelah Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, maka berhentilah dakwah sirriyah. Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haq, bukankah kita di atas kebenaran? Walimal ikhtifa, kenapa kita harus bersembunyi seperti ini? Alasna 'alal haq, bukankah kita di atas kebenaran?" Akhirnya kemudian ide Umar ini memancing semangat para sahabat untuk keluar terang-terangan solat di hadapan Ka'bah. Maka Umar dan Hamzah ibn Abi Talib memimpin 40 para sahabat kemudian salat di depan Ka'bah secara terang-terangan. Disinilah dimulainya dakwah terang-terangan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Arqam ibn Abi Arqam pun ikut hijrah, dan ketika itu usianya 21 tahun, masih muda. Sesampainya di kota Madinah, karena dia memiliki jasa besar, sewaktu di Mekah rumahnya dijadikan Darul Islam, maka Rasulullah SAW menghadiahkan satu rumah kepada Arqam ibn Abi Arqam, dan rumah itu disebut Daril Arqam. Bahkan saat peperangan Badar dan kaum muslimin menang dalam peperangan ini, maka Nabi SAW menghadiahkan pedang kepada Arqam ibn Abi Arqam, dan dipercaya untuk membagi ghanimah peperangan, dan disebut aminu hadhil ummah, orang yang amanahnya umat ini. Sampai wafatnya beliau dipercaya untuk membagi ghanimah peperangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi berjalannya waktu, semua peperangan yang dilalui Nabi SAW tidak luput dari Arqam ibn Abi Arqam ini. Semua ikut dalam peperangan yang pernah dilakukan Nabi SAW. Artinya dia bukan hanya seorang alim, tapi juga seorang mujahid. Akan tetapi di masa Muawiyah ibn Abi Sufyan, ketika Mekah dan Madinah dipimpin gubernurnya oleh Marwan, Khalifah Marwan ibnul Hakam, di tahun 55 Hijriah, di usia 83 tahun, Arqam ibn Abi Arqam pun meninggal dunia. Saat kematiannya, Arqam ibn Abi Arqam ini berwasiat agar yang menyolatinya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi saat tidak kunjung datang karena jauh rumahnya, maka Khalifah Marwan ibn Hakam hampir-hampir mensalati Arqam ibn Abi Arqam ini. Tapi Bani Mahzum berdiri dan mencegahnya, dan mengatakan, tunggu dulu sampai Sa'ad bin Abi Waqqas datang, karena ini wasiat almarhum, wasiat daripada Arqam, agar jangan disolatkan kecuali imamnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad pun kemudian mensalati Arqam ibn Abi Arqam di usia 83 tahun dan dikubur di Baqi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun Darul Islam, rumah yang sangat bersejarah yang berada di Bukit Safa, setelah kematian Arqam ibn Abi Arqam, maka sebelum wafatnya Arqam pun mewasiatkan kepada seluruh anak-anaknya agar jangan sampai rumah itu dijual. Akhirnya dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan terus turun temurun sampai anak cucunya, rumah ini tetap tegak di atas Bukit Safa. Sampai ketika Bani Umayyah runtuh, kemudian datang Bani Abbasiyah, dan ketika itu khalifahnya Abu Ja'far Al-Mansur meminta kepada cucu cicitnya Arqam agar dijual kepada khalifah, tapi mereka tidak mau. Sampai pada waktunya ketika ada kasus, salah satu cicit daripada Arqam bermasalah, kemudian dipenjara oleh Abi Ja'far Al-Mansur,
Maka Abi Ja'far Al-Mansur kemudian menawarkan pembebasannya dengan syarat, jualah rumah itu kepadaku. Akhirnya rumah itu dijual kepada Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah kali itu. Akhirnya kemudian rumah itu menjadi milik khalifah dan menjadi turun-temurun, rumah itu tetap diwakafkan atas nama khalifah. Tapi kemudian dengan bergesernya waktu, Darul Islam, rumah Islam itu sekarang sudah tidak ada lagi karena menjadi peluasan tempat sa'i dalam umrah. Sudah tidak ada lagi. Apalagi sekarang tempat sa'i semakin luas dan berhajat kepada tanah yang luas. Termasuk rumah bin Abi Arqam juga sudah tidak ada karena sudah menjadi tempat lalu lalangnya orang yang bersa'i. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit daripada sejarah Arqam ibn Abi Arqam. Lalu apa yang kita petik dari sejarah ini, khususnya antum para santri? Rumah ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan secara tertib, disiplin. Itulah yang dilakukan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Maka antum sebagai talabatul ilmi harus disiplin, mentaati peraturan pesantren selama tidak bertentangan dengan syariat. Datang tepat waktu ketika salat, datang tepat waktu ketika belajar, waktunya tidur, waktunya bangun, dan begitu seterusnya, supaya menjadi orang yang akan membanggakan kedua orang tuanya, tentunya juga membanggakan bagi bangsa, negara dan akhirat. Karena kunci kesuksesan itu ada di kedisiplinan. Yang kedua, di sini ada pelajaran sabar. Seorang talabatul ilmi harus sabar, karena di zaman itu luar biasa. Jangan lagi kemudian membuka pintu seperti Arqam ibn Abi Arqam. Kedengaran ada hubung kait dengan Rasul saja bisa ditangkap, bisa dipenjara, bahkan dibunuh, seperti yang terjadi kepada keluarga Ammar ibn Yasir. Tapi kita tidak sejauh itu. Anda sudah senang berada di pesantren, Allah pilihkan dari sekian ribu manusia, rupanya antum pula yang terpilih untuk belajar agama. Fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Ingatlah keutamaan orang alim, para penuntut ilmu itu, dibandingkan dengan ahli ibadah, itu sama dengan keutamaan bulan purnama di antara sekian bintang yang berserak di langit sana. Artinya walaupun di luar sana banyak ahli ibadah, banyak orang yang ahli salat malam, ahli puasa sunnah, ahli zikir dan baca Quran, antum jauh lebih mulia dibandingkan mereka. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilihkan antum bisa hadir dan belajar di pondok pesantren ini. Yang ketiga, lihat bagaimana berawal dari kecil. Rumah Arqam ibn Abi Arqam ini dari hanya segelintir para sahabat, kemudian makin bertambah satu persatu sampai 40 para sahabat. Akhirnya kuatlah Islam dengan keislaman Umar dan Hamzah radhiyallahu anhuma. Dari sini ada satu pelajaran bahwa berawal dari yang sedikit. Boleh jadi antum yang baru datang ke pesantren belum tahu apa-apa, mungkin mengaji Al-Quran saja perlu dibimbing, bahasa Arab pun belum bisa terucapkan, apalagi berdakwah. Tapi yakinlah suatu hari dengan berjalannya waktu, maka biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kecerdasan kepada antum. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Karena siapa yang menghendaki sebuah kebaikan, Allah akan cerdaskan dia dalam agamanya. Aqulu ma tasmaun, aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan,
ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika tafsilaha bibayani dzakain wa hirsin wajtihadin wa bulghatin wa suhbu ustadin wa tulu zamanin. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wahai saudaraku, kalian tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan jelaskan secara rinci penjelasannya. Dzakain, kecerdasan, siapkan kecerdasan, jangan malas. Wa hirsin, semangat dalam belajar. Wajtihadin, sungguh-sungguh dalam belajar. Wa bulghah, dan juga dana, irit, jangan suka jajan. Wa suhba ustadin, kemudian bermulazamah dengan ustaz, jangan jauh-jauh dari ustaz. Mungkin dalam kelas ya, tapi di luar kelas juga kalau bisa jangan jauh-jauh dari ustaz. Kalau antum ada masalah tanya kepada ustaz. Wa tuli zaman, dan panjangnya waktu. Tidak mungkin orang sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Orang itu cerdas karena al-ilmu bitta'allum la bitta'ammul. Ilmu itu dengan belajar, dan itu butuh waktu, bukan dengan berfikir kapan saya cerdas, kapan saya cerdas. Maka bersabarlah belajar dan teruslah memiliki kesungguhan. Jangan pernah malas dalam menuntut ilmu, karena yang anda tuntut itu sebuah wasilah ala kulli fadilah, sebuah wasilah untuk mendapatkan keutamaan besar di dunia kita dan akhirat kita. Sehingga Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, al-hasanatu huna ay hiyal ilm. Kata Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat Al-Quran, di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, berikan kepadaku dunia yang baik. Apa maksud dunia yang baik di sini? Kata beliau, maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kalau seandainya anda menguasai banyak ilmu dalam urusan agama, berarti di tangan anda sudah mendapatkan dunia yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.